Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada malam yang insya Allah penuh nikmat, penuh keberkahan, dan penuh kesempatan untuk kita semua. Kita masih bisa melaksanakan ibadah wajib bagi kita, yaitu sholat, yang sebagaimana kata Nabi Muhammad SAW, al-ahdu bainana wa bainahum as-sholat. Ketika ditanya, ya Rasulullah, apa yang membedakan antara kita yang beriman dengan mereka yang tidak beriman? Beliau menjawab, sholat. Tapi di zaman beliau, di sebuah zaman ketika wahyu masih turun, ketika syariat masih dalam proses penyempurnaan, ketika manusia paling sempurna masih hidup, di saat itu yang sholat di belakang beliau bukan cuma orang-orang yang beriman. Yang sholat di belakang beliau bukan cuma orang yang beriman. Yang tidak beriman kepada beliau pun sholat di belakang beliau. Siapa itu? Haula'i al-munafiqun. Mereka lah orang-orang munafik. Munafik itu bukan berarti mereka suka berbohong, suka ingkar janji, suka berkhianat. Itu cuma tanda. Sabda Nabi Muhammad SAW, ayatul munafik salas, itu cuma tanda. Kalau di sekitar kita mendapati orang KTP-nya Islam, kalau Jumat ikut ke masjid sama kita, kalau Idul Fitri ikut keliling salam-salaman, tapi dia suka bohong, bahkan dia suka ingkar janji, bahkan dia mungkin beberapa kali pernah berkhianat, tetap jangan katakan dia munafik. Jangan mengatakan dia adalah munafik. Kenapa? Konsekuensinya berat. Allah Ta'ala berfirman di surat An-Nisa, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu kelak di hari kiamat tempatnya adalah neraka yang paling dalam. Neraka yang paling dalam, paling panas, paling berat siksaannya. Jadi hakikat orang munafik adalah orang yang tidak beriman kepada Nabi. Tapi dalam konteks ini mereka menyembunyikannya. Mereka tidak menampakkan kekufuran itu dan memakai casing manusia beriman. Jadi bukan hak kita untuk mengecap siapa munafik dan siapa yang bukan. Bahkan sahabat mulia Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu tidak bisa mencari siapa yang munafik di antara jajaran MPN beliau atau majelis syura beliau. Beliau pun Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana mungkin kita yang levelnya di bawah Umar bin Khattab bisa mengecap siapa yang munafik? Bahkan seorang tabi'in rahimahullah ta'ala mengatakan, saya bertemu dengan sekitar 30-an sahabat. Kata beliau, saya bertemu sekitar 30-an sahabat dan tidak ada satupun di antara mereka kecuali pasti takut dengan
dengan sifat kemunafikan. Takut kalau ternyata mereka bukan sahabat tapi orang munafik. Padahal mereka sholat, mereka berjihad, mereka meriwayatkan hadis, tapi mereka takut. Kenapa? Orang yang paling berhak, manusia yang paling berhak kita waspadai, apakah dia munafik atau tidak, tak lain tak bukan adalah kita sendiri. Ketika kita bisa melakukan ketaatan, begitu beriman ketika di sebuah masjid, ketika berkumpul bersama teman-temannya, tapi ketika sendirian kita mulai merasa nggak ada yang tahu, ini nggak masalah, nggak ada yang tahu. Kita mudah dalam melakukan kemaksiatan. Di situ waktunya kita berdoa kepada Allah supaya dijauhkan dari sifat munafik. Dan yang paling mudah kena sifat munafik adalah manusia-manusia seperti yang di depan ini. Berani ngomong, tapi ketika di belakang siapa yang tahu? Makanya tingkatan iman yang paling tinggi adalah yang disebut sebagai ihsan. Di dalam hadis Jibril dikatakan, apa itu ihsan? Malaikat Jibril mengatakan, ya Muhammad, akhbirni 'anil ihsan. Jelasin kepada aku apa itu ihsan. Nabi SAW mengatakan, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Tapi kan nggak mungkin kita bisa melihat Allah secara langsung. Nabi aja nggak pernah, apalagi kita. Makanya poinnya bukan apakah kita melihat Allah atau tidak, tapi apakah perasaan kita mencapai level perasaan seperti ketika kita sedang melihat Allah. Perasaan kita, kesadaran kita, itu yang diinginkan oleh syariat dalam masalah ihsan. Gak bisa bawahnya. Fa'ilam tastati', kalau kamu gak bisa, fa'innahu yaraka, sesungguhnya Allah itu melihat kita. Senantiasa merasa diawasi oleh Allah itu sudah termasuk level ibadah, level iman yang paling tinggi, dan itu termasuk sesuatu yang bisa menyelamatkan kita dari kemunafikan, insya Allah. Dan juga kalian mengingatkan, kita masih dalam keadaan berduka. Kita masih dalam keadaan berduka. Musibah belum selesai, bencana belum selesai, dampak dari bencana belum habis. Kalau mungkin yang terlihat di video-video yang ada, insya Allah sebagian saudara kita mulai kembali ke tempatnya, mencoba mengambil apa yang bisa diambil, mencoba menyelamatkan apa yang tersisa. Walaupun secara logika ya gak mungkin, tanah sudah mengubur itu semua. Yang ingin kita sampaikan adalah, ayo kita semua sama-sama berdoa kepada Allah Azza wa Jalla supaya kita semua, baik yang rakyat maupun yang pejabat, diberikan hidayah supaya bisa menjaga bumi ini. Kita berdoa supaya dijauhkan dari fitnah. Guru kami Ustaz Syafiq Hafizahullah Ta'ala menjelaskan, gak ada gunanya kita menjelek-jelekkan penguasa, karena itu gak akan bikin mereka jadi lebih baik. Tapi ketika kita mendoakan mereka, apakah Allah gak mampu bikin jadi baik? Kata beliau, pasti mampu. Dan disitulah fungsi kita sebagai orang-orang yang tahu agama adalah kita jelaskan kepada orang-orang keadaan kita seperti apa, tanpa perlu mencela, tanpa perlu menjelek-jelekkan. Kita jelaskan supaya apa? Supaya kita semua bisa berjalan lebih baik lagi. Kalau Anda melihat bagaimana sesama rakyat ternyata bisa saling membantu, maka kenapa kita tidak saling bersatu, saling mengingatkan untuk apa? Untuk meminta hidayah Allah. Kan kata Allah, innal insana lafi khusr, manusia itu berada dalam kerugian. Kecuali siapa? Salah satunya adalah wa tawassaw bil haqq, senantiasa saling mengajak kepada kebenaran. Wa tawassaw
bisabr, saling menguatkan, saling mengajak untuk bersabar. Ya, cobaan itu dari Allah. Cobaan itu datang dari Allah. Begitu pula solusinya. Ketika Allah yang memberi cobaan, maka mustahil Allah tidak memberi solusi dan jalan keluar. Allah Azza wa Jalla yang membawa Nabi Yusuf alaihi salam hilang dari orang tuanya. Allah yang memisahkan, tapi Allah juga yang mengembalikan. Allah Azza wa Jalla yang memisahkan antara Abu As bin Rabi' dengan Zainab binti Rasulullah SAW, dan Allah juga yang mengembalikan mereka. Allah yang memberi cobaan kepada Aisyah radhiyallahu anha dengan fitnah keji berupa perzinahan, tapi Allah juga yang menyelamatkannya dengan sekitar 16 ayat di surat An-Nur. Allah yang kasih kita cobaan, maka tanggung jawab Allah, garis bawahi, tanggung jawab Allah, kewajiban Allah untuk ngasih kita solusi. Itu kewajiban Allah. Kita minta sama Allah, ya Allah mau kasih cobaan, mau kasih solusinya. Dan ingat, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kuatkan diri kita, minta pertolongan pada Allah dengan sabar dan sholat. Jamaah, kedepannya cobaan kita lebih berat. Cobaan kita akan lebih berat. Baik. Kemarin Aceh, Sumbar, dan Sumatera Utara, antum tahu berita mayang mulai banjir juga. Apa yang mustahil bagi Allah untuk menguji kita? Alhamdulillah, kita nggak mau. Tapi itu nggak mustahil bagi Allah, katanya nggak mau. Maka kita berdoa supaya kita nggak diuji dengan ujian yang berat. Plus, ayo kita siapkan generasi muda kita supaya mereka kuat menghadapi ujian di masa depan. Kenapa? Takutnya Dajjal muncul di zaman mereka. Siapa yang jamin? Gak ada jamin. Ya, kalau cobaan kita aja berat, ya itu kan insya Allah lebih senior daripada anak. Zaman aku udah berat, mungkin tahun 98, tahun 2002, itu kan berat. 2008, tambah itu ketemu zaman sekarang 2025, tambah ngaco. Terus apakah aku berpikir 2045 akan lebih bahagia, akan lebih santai? Tentu enggak. Kata Nabi SAW, tidaklah datang sebuah zaman kecuali yang setelahnya akan lebih apa? Lebih santai. Enggak, lebih buruk. Cobaannya akan lebih berat. Hari ini Facebook, Twitter, IG, Thread, TikTok sudah cukup untuk menjadi cobaan bagi kita. Dan 20 tahun lagi kita nggak tahu sosmed macam apa yang akan menjadi cobaan untuk generasi muda kita. Nah, mereka ngaji, mereka hafal Quran, mereka mondok. Tapi apakah itu 24 jam? Enggak. Yang 24 jam adalah bagaimana hubungan mereka dengan Allah Azza wa Jalla. Itu sedikit intermezzo dan kewajiban dari Anda terkait apa yang kita rasakan akhir-akhir ini. Dan kita kembali pada pembahasan kitab Ar-Risalah karena Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala sebagaimana katakan, anak akan mengarahkan kitab ini menjadi pelajaran tentang manhaj, tentang metode beragama kita. Karena tentu Imam Syafi'i seorang ulama kredibel, insya Allah beliau bisa memetakan bagaimana seharusnya kita memahami agama ini, insya Allah, terlepas dari kesalahan beliau. Baik, terakhir kita sudah membahas ketika seorang itu bisa sebuah bahasa, tapi kita yakini bahwasanya bahasa itu bukan bahasa mereka, karena di luar sana ada bahasa atau ada daerah yang diketahui bahwasanya bahasa tadi dari situ, kita tidak akan katakan daerah yang ini sebagai pemilik bahasa ini. Kita akan katakan bahwa dia mengikuti
Pribumi. Contoh, ada orang tinggal di Jambi, bisa bahasa Jawa. Apakah kita akan katakan bahasa Jawa itu bahasa Jambi? Enggak, bahasa Jawa ya bahasa Jawa. Tapi kenapa dia bisa? Mungkin transmigrasi, mungkin belajar, mungkin ya tahu seperti itu. Sama seperti ketika ada sebuah daerah bisa berbahasa Arab, tidak mungkin kita katakan oh itu bahasa daerah itu, bukan, itu masih bahasa Arab. Mungkin mereka belajar dan dikatakan bahwa ahlul lughah al-arabiyyah nggak harus orang Arab. Seorang yang dikatakan al-arabi nggak harus dari Arab. Mungkin itu bukan bahasa lama, mungkin itu bukan bawazir. Tapi kalau antum bisa ngomong bahasa Arab, antum adalah orang Arab. Iya betul, itu kata para ulama. Baik, dan kita akan lanjutkan syubhat-syubhat atau pertanyaan-pertanyaan terkait dengan apakah Quran bahasa Arab. Qala Syafi'i rahimahullah ta'ala, fa in qala qa'il, apabila ada yang mengatakan, kalau kita ngaji kitab kayak gini terus ada yang bilang fa in qala qa'il, atau fa in qila, itu adalah argumentasi yang sering dilemparkan oleh musuhnya Imam Syafi'i. Kalau berarti zaman kita, itu adalah argumentasi yang mungkin akan dilemparkan musuh-musuh dari Islam, musuh-musuh dari Sunnah. Baik, maka sering-sering ya kalau ngaji, sering-seringlah antum berhadapan dengan fa'in qala qa'il, fa'in qila. Itu bekal insya Allah. Tapi tetap yang paling utama adalah kita kuatkan pondasi kita dulu. Ya, kalau nggak salah saya bilang kan ada kajian khusus salah satu. Nah itu untuk pondasi. Nanti untuk syubhat-syubhatnya kita bahas di sini. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Mal hujjatu fi anna kitaballahi mahbud bilisanil Arab. Apa hujah kalian? Apa dalil kalian bahwasanya Al-Quran itu murni bahasa Arab semuanya? La yakhlituhu fihi ghairuhu, gak ada campuran dari bahasa lain. Apa dalil kalian, wahai Syafi'i dan kawan-kawannya? Kata beliau, fal hujjatu fihi kitabullah. Dalilnya adalah kitabullah itu sendiri. Al-Quran mengklaim dirinya sendiri bahwasanya dia tidak mengandung bahasa kecuali bahasa Arab, yaitu firman Allah Ta'ala, wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi, yaitu di surat Ibrahim ayat 4. Tidaklah, kata Allah, kami mengutus Rasul kecuali dengan lisan kaumnya. Tidaklah kami mengutus Rasul kecuali dengan lisan, dengan bahasa kaumnya. Contoh, Nabi Musa, bahasa apa beliau pakai? Nabi Musa itu nabinya di mana? Diutus di mana? Mesir. Nabi Musa itu pakai bahasa Mesir. Makanya Nabi Musa ketika ketemu Nabi Khidir susah ngomong karena beda bahasa. Tapi Allah kasih ilmu Nabi Khidir sehingga bisa memahami Nabi Musa. Atau kalau pelajari soal Al-Kahfi, itu memang Nabi Khidir itu pensyariatannya itu beda dengan pensyariatan Nabi Musa. Maka Nabi Musa kaget, kok ada anak tiba-tiba dibunuh, ada orang tiba-tiba dibolongin, bukan ini salah, ya kan? Silakan membaca Al-Kahfi. Dalilnya adalah Nabi selalu diutus dengan bahasa kaumnya. Nabi Muhammad, kaumnya kaum apa? Kaum Arab, keturunan dari Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Makanya Nabi Muhammad pasti diutus dengan bahasa Arab. Nabi Muhammad pasti diutus dengan bahasa Arab. Qala Syafi'i, syubhat yang kedua insyaallah. Fa in qala qa'il, kalau ada yang bilang
Fa inna rusul qabla Muhammadin, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW yursaluna ila qaumihim khosoh. Nabi-nabi itu diutus khusus kepada kaumnya. Nabi Musa khusus Bani Israel, Nabi Ibrahim khusus di daerahnya Raja Namrud. Kenapa? Buktinya Nabi Lut juga ada di situ. Buktinya Nabi Musa masih perlu Nabi Harun. Setiap nabi diutus khusus untuk kaumnya sendiri. Bahkan Bani Israel itu nabinya banyak banget, saking ada di mana-mana mereka. Premis pertama. Kedua, wa inna Muhammadan, dan Nabi Muhammad SAW bu'itsa ila nasi kafah, diutus kepada seluruh manusia di bumi. Apa premisnya? Pertama, Nabi terdahulu diutus untuk kaumnya khusus. Berarti gak salah dong kalau Allah itu ngasih bahasa khusus untuk kaumnya, ya kan? Tapi Nabi Muhammad SAW diutus untuk semua manusia. Masalahnya apa itu? Nih, faqad yahtamil an yakuna bu'itsa bi lisani qaumihi khassah. Ada kemungkinan satu. Kemungkinan pertama, apa itu? Nabi Muhammad diutus dengan bahasa kaumnya tok, bahasa Arab doang. Jadi Nabi Muhammad gak bisa bahasa Jambi, gak bisa bahasa Jawa. Nabi Muhammad gak bisa bahasa Sunda, cuma bisa bahasa Arab doang. Satu. Wa yakuna 'ala nasi kafah an yata'allamu lisanahu wa ma aqaqu minhu, sehingga semua manusia di dunia ini wajib untuk mempelajari bahasa dari Nabi Muhammad. Wajib mempelajari bahasa dengannya Nabi Muhammad itu diutus, yaitu bahasa apa? Arab, bukan Inggris ya? Bukan, alhamdulillah. Itu kemungkinan pertama. Kedua adalah wa yahtamil an yakuna bu'itsa bi alsinatihim. Ada kemungkinan lain bahwa Nabi Muhammad itu gak diutus cuma bahasa Arab doang, tapi Nabi Muhammad itu bisa bahasa selain Arab. Let's say Inggris, Spanyol, Cina mungkin. Itu kemungkinan kedua. Dari ayat tadi, dari ayat wa ma'asal nabi min rasulin illa bilisani qaumihi, itu ada kemungkinan bahwasanya Nabi Muhammad itu diutus dengan banyak bahasa. Kenapa? Kaum Nabi Muhammad siapa? Arab doang? Enggak. Kami orang Indonesia juga kaumnya Nabi Muhammad. Teman-teman kita di Inggris juga kaumnya Nabi Muhammad, kalau Islam. Di Jepang, di Cina, di Rusia itu kalau Islam juga kaumnya Nabi Muhammad. Pertanyaannya, Nabi Muhammad bisa nggak bahasa Jepang? Nggak ada hadis yang menunjukkan Nabi ngomong bahasa Jepang. Oke? Tapi di situ ada kemungkinan. Gimana jawabnya? Kalau Nabi terdahulu kan satu kaum doang, wajar cuma satu bahasa. Ini Nabi Muhammad kaumnya banyak, bahasanya banyak. Masa ini satu bahasa doang? Itu permasalahannya. Oke? Ini letak syubhat yang ingin dilemparkan. Fahal min dalilin, apakah ada dalilnya ala annahu, bahwasanya Nabi Muhammad bu'itsa bi lisani qaumihi khassah, diutus cuma dengan bahasa Arab doang, duna alsinati al-ajam. Dan Nabi Muhammad itu betul-betul gak bisa ngomong selain bahasa Arab. Apa dalilnya? Itu yang mau diminta sama dalam hal ini adalah musuh Imam Syafi'i dalam masalah Al-Quran. Yuk kita rekor. Arisalah ini aslinya apa sih? Dalam bahasa Arab kita belajar kan risalah, apa artinya? Risalah tuh artinya adalah surat. Risalah artinya adalah surat. Siapa yang minta di sini? Yang minta dikirim siapa namanya? Abdurrahman bin Al-Mahdi rahimahullah ta'ala, sama-sama ulama, tapi tidak sedaerah sama Imam Syafi'i. Ibaratnya mungkin Imam Syafi'i itu di kota, Abdurrahman Al-Mahdi itu di Maro misalnya, kayak gitu. Itu minta surat, ini isinya
beliau tuh sedang menjelaskan beberapa akidah yang ada di zaman itu. Salah satunya adalah meyakini bahwa Al-Quran itu enggak semuanya bahasa Arab. Ini bantahannya. Beliau mengatakan, "Fa'idha kanat al-sinatu mukhtalifatan." Seandainya atau kalau bahasa itu beda-beda, ada Indonesia, ada Cina, ada Rusia, bima la yafhamuhu ba'duhum an ba'din, dan sebagian negara itu nggak bisa paham bahasa negara lainnya. Anak tanya sama antum, can you speak English fluently? Can you understand what I said? No, that's a compliment. Tapi ya, kita nggak semua paham bahasa Inggris. Tapi kita nggak semua paham bahasa Inggris. Apalagi pakai bahasa Cina, karena nggak bisa bahasa Cina. Duolingo ada berusaha bahasa Cina. Baik. Terus gimana kalau keadaannya kayak gitu? Jawaban beliau adalah fala budda an yakuna ba'duhum taba'an li ba'din. Wajib, harus, sebuah keniscayaan bahasa selain bahasanya Nabi itu mengikuti bahasanya Nabi. Atau gak usah protes, atau gak usah bilang ayah kenapa saya WNI. Ya, terima aja udah. Itu takdir, aku nggak bisa milih. Kalau ada bisa milih, anak yang jadi cucunya Raja Salman, nggak perlu mikir UNR, kita nggak bisa milih. Tapi itu semua kita nggak bisa milih. Sama, aku nggak bisa milih untuk dilahirkan di Arab, tahu-tahu jadi WNI. Ya, jadi semua bahasa, selain bahasa Arab itu harus mengikuti bahasa Arab. Wa an yakuna al-fadlu fil lisani al-muttaba' ala tabi', sehingga yang punya keutamaan adalah bahasa yang dijadikan atau dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Baik. Qala Syafi'i, wa awlan nasi bil fadli fil lisani man lisanuhu lisanun nabi. Wah, ini mantap. Sebaik-baik manusia dalam masalah bahasa, sebaik-baik manusia dalam masalah bahasa adalah yang bahasanya mengikuti bahasa Nabi Muhammad SAW. Enggak cuma anak antum bikhair kefahal, tapi semuanya. Baik, idan hadir muhadarah satakunu bi al-arabiyyah minal ayat. La bahasa al-arabiyyah bahasa Nabi kita dengar. Ya, kita share informasikan, baik, sedikit demi sedikit. Makanya anak ini kita semua tuh cinta bahasa Arab. Walaupun kita susah berbahasa Arab, tapi seenggaknya